The Funhouse Massacre 2015 adalah sebuah film yang menceritakan keseruan beberapa rekan pekerja yang menghabiskan waktu di malam Halloween dengan mengunjungi tempat wahana hiburan. Tapi, suasana yang tadinya seru berubah seketika menjadi malam pembunuhan oleh para psikopat. Nah, bagaimanakah itu semua bisa terjadi? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Kisah film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang jurnalis wanita bernama Quinn datang ke Statesville rumah sakit jiwa untuk bertemu dan mewawancarai seorang kepala sipir bernama Warden Ken. Setelah Quinn bertemu dan mewawancarainya, Warden Ken mulai memperkenalkan satu persatu kelima tahanan pembunuh berantai yang paling gila dan terkenal di rumah sakit jiwa. Yang pertama ada Jeffrey Ramses, seorang koki yang dikenal sebagai Animal the Cannibal. Selain doyan gadoin daging orang, dia juga suka masak orang untuk disajikan ke pelanggannya. Yang kedua ada dokter gigi pembunuh bernama Bradford Jeong, selalu melakukan metode ampuh yang bisa menyembuhkan sakit gigi pasien untuk selamanya. Yang ketiga ada Walter Harris, seorang seniman yang ahli mengisi kulit binatang agar terlihat seperti hidup, tapi dari manusia. Yang keempat ada Rocco the Clown, seorang pegulat gila yang selalu membunuh lawannya di arena. Yang terakhir ada Manuel Dyer, seorang pemimpin kultus yang menganggap dirinya seorang nabi dan nekat melakukan aksi bundir massal. Mengetahui kisah yang begitu mengerikan dari 5 tahanan psikopat membuat Quinn lemas. Warden membawa Quinn istirahat sambil berbicara satu sama lain. Akan tetapi, sesaat kemudian Quinn merayu Warden dan memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya. Tindakan selanjutnya, Quinn membunuh beberapa penjaga dan membebaskan kelima psikopat dari penjara. Terlihat Quinn mulai merias wajahnya seperti badut, menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah seorang psikopat. Di antara kelima psikopat gila, Manuel Wider menyebut Quinn sebagai Dollface. Sebaliknya, Quinn memanggil psikopat Manuel Wider dengan sebutan ayah, yang memang sebenarnya mereka berdua adalah ayah dan anak. Kemudian di lain tempat diperlihatkan 2 orang polisi bernama Sheriff Cat dan Bupati Doyle yang agak sedikit kikuk tengah menyelidiki pembunuhan di sebuah motel. Olah TKP membuktikan bahwa pembunuhan ini dilakukan secara random oleh orang tak dikenal. Tetapi Sheriff Cat merasa aneh setelah melihat jasad wanita korban pembunuhan dalam kondisi mata dan mulutnya terjahit. Dari semua kejadian ini memang kebetulan bertepatan pada malam Halloween. Namun pada situasi yang berbeda, sekelompok pegawai restoran tengah asik menikmati malam Halloween dengan bekerja. Di antaranya ada seorang pelayan bernama Morgan, lalu sepasang sejoli bernama Christina dan Jason, satu wanita kasir bernama Laurie, dan 2 orang sahabat bernama Mikey dan Randall, serta 1 orang karyawan bagian dapur bernama Gerardo. Di dalam restoran, mereka melihat acara berita yang membicarakan sebuah wahana hiburan yang akan dibuka tepat pada malam Halloween. Namun dari beberapa kalangan, wahana itu menuai perdebatan lantaran membuat adegan kejam yang terlihat seperti nyata. Awalnya Morgan dan beberapa rekan kerja lainnya tidak tertarik sama sekali, akan tetapi Christina membujuk mereka dan sampai akhirnya mereka semua sepakat meninggalkan pekerjaan untuk menikmati malam Halloween dengan pergi ke wahana hiburan. Di sisi lain, setelah melarikan diri dari penjara, ke-6 psikopat datang dan memilih untuk menguasai wahana hiburan. Beberapa rencana telah mereka susun untuk menguasai wahana tersebut. Seorang pengelola wahana bernama Dennis dan 1 rekannya tengah mempersiapkan pertunjukan yang memang akan segera dibuka sebentar lagi. Akan tetapi saat menginstruksikan para karyawan untuk melakukan pekerjaannya, tiba-tiba Dennis mendengar seseorang tengah berbicara menggunakan pengeras suara. Setelah menghampiri sumber suara, Dennis kaget melihat keberadaan Manuel Dyer. Tidak sempat melawan, Rocco datang mencederai Dennis dan membawanya pergi.
Sekarang sepenuhnya wahana hiburan dikuasai oleh Manuel dan rekan psikopat lainnya. Mereka mulai mengoperasikan wahana hiburan, serta menjadikan para karyawan sebagai kelinci percobaan. Di tempat lain, Sheriff Cat sedang menyelidiki beberapa kasus pembunuhan di kantornya, tapi dia merasa bingung ketika melihat para korbannya dalam kondisi aneh. Kebanyakan dari mereka tewas dalam kondisi mulut dan matanya dijahit. Saat itu juga, Cat segera mencari tahu apa motif dan siapa pelaku pembunuhan misteri tersebut. Sebelum acara dimulai, 2 orang DJ bernama Bob dan Dave datang untuk mengisi acara di wahana hiburan. Jeffrey menyambut mereka, tapi dia berkelakuan aneh sehingga membuat mereka merasa jijik. Singkat cerita, wahana hiburan sudah dipenuhi oleh para pengunjung. Mereka sangat antusias dan berbondong-bondong membeli tiket untuk bisa masuk ke dalam wahana hiburan itu. Begitu juga dengan mereka yang sudah tiba di tempat tujuan. Morgan dan yang lain segera masuk. Namun tidak dengan Gerardo, dia lebih memilih tetap menunggu di mobil karena wahana itu bagi dia adalah tempat yang paling menakutkan. Sepanjang waktu berjalan, pertunjukan dan aksi pembunuhan para psikopat tidak membuat para pengunjung curiga sama sekali. Malahan mereka masih mengira bahwa semua ini tidaklah sungguhan, bahkan wahana ini menjadi begitu sangat viral di kalangan anak muda. Di dalam wahana, saat mereka memasuki ruangan ilusi, terlihat jelas psikopat rokok melakukan pembunuhan di depan mata mereka, tetapi mereka masih mengira itu hanyalah bagian di pertunjukan. Selanjutnya, mereka memasuki ruangan yang di mana terlihat psikopat Bradford sedang menyiksa korbannya. Tidak mau terlewati, Jason merekam beberapa aksi pembunuhan nyata yang dilakukan oleh para psikopat. Mikey dan Randall sangat kagum ketika melihat jelas Miss Queen memperlihatkan pertunjukan bagaimana dia memotong leher korbannya. Penelusuran mereka yang begitu menegangkan akhirnya sampai di pintu keluar. Karena masih betah, mereka memutuskan untuk berpisah dan berkeliling di sekitar area wahana. Tidak mengenal tempat dan waktu, Jason dan Christina ngebet untuk segera melakukan mantap-mantap. Akan tetapi tanpa disadari, kelakuan mereka diketahui oleh si pepat Miss Queen. Pada waktu yang sama, Rocco mengunci semua area pintu keluar wahana agar tidak ada satupun pengunjung yang dapat melarikan diri. Sementara di sisi lain, Cat kembali ke TKP di motel untuk mencari bukti. Namun tiba-tiba dia mendapatkan laporan dari seseorang yang menyatakan bahwa Miss Queen adalah psikopat yang bekerja sebagai jurnalis yang lepas dari pengawasan. Miss Queen juga sempat berbicara tentang rumah sakit jiwa Statesville kepadanya. Petunjuk yang sudah didapatkan, Sheriff Cat dan Bupati Doyle segera menyelidiki rumah sakit jiwa Statesville. Di sana, mereka sangat terkejut melihat semua penjaga telah dihabisi oleh para psikopat yang melarikan diri. Di tempat lain, Jason dan Christina baru saja selesai mantap-mantap, tapi karena capek, Jason meninggalkan Christina sendirian untuk membeli minuman. Dan pada waktu inilah Miss Queen mulai menyerang Christina. Sempat Christina mampu melawan Queen, namun pada akhirnya Queen berhasil melukainya hingga membuat Christina tewas. Mereka yang masih menikmati wahana satu persatu berkumpul kembali, namun Jason menyadari bahwa Christina menghilang. Beberapa saat kemudian, mereka melihat Christina diseret pergi oleh Miss Queen. Tidak mau terjadi sesuatu kepada pacarnya, Jason dan yang lain segera mengikuti. Sampai di mana mereka menemukan Christina dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Pada saat itu juga mereka mulai menyadari bahwa semua pertunjukan wahana dilakukan secara nyata. Di sana mereka sadar ternyata orang-orang di sekeliling adalah pengunjung yang dijahit mulut dan matanya secara kejam oleh Miss Queen. Tidak mau menjadi korban selanjutnya, mereka semua berusaha berlari ke pintu keluar untuk melarikan diri. Akan tetapi semua pintu keluar sudah terkunci dan mereka terjebak di dalam wahana. Si psikopat rokok muncul. Randall yang tidak tahu apapun dan masih mengira semua ini adalah lelucon. Saat mereka semua berlari ketakutan, Mikey terjatuh dan tertangkap oleh si psikopat rokok.
Morgan, Laurie, dan Jason berusaha memanjat pagar, tapi Morgan berhasil kabur, sementara Laurie masih terjebak di dalam wahana dan berusaha mencari tempat aman. Beruntung saat Morgan mencari bantuan, dia bertemu dengan Sheriff Cat dan Doyle. Morgan memberitahu semua yang telah terjadi di dalam wahana hiburan. Sheriff Cat memberikan Morgan sebuah pistol dan mereka bertiga memutuskan kembali masuk untuk menghentikan para psikopat gila. Di sana Gerardo muncul, kemudian dia ikut dan bergabung membantu menumpas para psikopat. Di dalam wahana, pelarian Laurie berhenti saat menemukan psikopat Bradford sedang asik menyiksa korbannya. Dan yang terjadi, setelah perkelahian singkat, mereka berdua berhasil mengalahkan psikopat Bradford. DJ Bob dan Dave yang tengah asik mengisi acara untuk menghibur para pengunjung wahana, tiba-tiba psikopat Manuel Dyer muncul dan namun lagi-lagi para pengunjung masih menganggap itu bagian dari pertunjukan. Di waktu yang sama, Sheriff dan lainnya tiba. Namun ketika Sheriff Cat melihat psikopat Manuel, dia teringat sesuatu dan terungkap sebuah fakta bahwa psikopat Manuel adalah ayahnya. Begitu pula dengan Miss Queen adalah saudara kandungnya. Psikopat Manuel memperingati para pengunjung bahwa semua ini dilakukan secara nyata. Kemudian Manuel dan para psikopat lainnya mulai membunuh satu persatu para pengunjung wahana. Situasi seketika berubah jadi kepanikan dari setiap para pengunjung. Bupati Doyle, Morgan, Laurie, dan Gerardo berhadapan dengan psikopat rokok. Tapi karena memang psikopat rokok sangat kuat, mereka semua memilih untuk melarikan diri. Dan akhirnya mereka bertemu dengan psikopat Walter. Tanpa pikir panjang, Bupati Doyle memberikan beberapa tembakan hingga membuat psikopat Walter tewas. Mengetahui satu persatu teman psikopatnya tewas, Jeffrey berusaha melarikan diri, namun Morgan dan Gerardo berhasil menghentikannya. Dan berkat kerjasama yang baik, akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan psikopat Jeffrey. Dan di waktu yang sama, Bupati Doyle juga berhadapan dengan rokok. Pertarungan mereka begitu singkat karena Doyle mampu mengalahkan rokok dengan satu tembakan saja. Sementara di lain tempat, Sheriff Cat diam-diam berhasil menyergap Manuel dan menembak sebelah kakinya. Tapi hal tersebut tidak membuatnya berhenti. Manuel melarikan diri ke sebuah ruangan, dan di sanalah mereka berdua berhadapan satu sama lain. Meskipun Manuel adalah ayahnya, Cat tidak canggung untuk menembak, sehingga membuat Manuel tewas seketika. Tapi Laurie datang untuk menolong, namun mereka berdua mendapatkan luka yang cukup serius sampai akhirnya mereka berdua tewas secara bersamaan. Doyle, Laurie, Gerardo, dan Morgan berhasil keluar dengan selamat. Terlihat beberapa polisi sudah berada di tempat, namun untuk mengakhirinya, Bupati Doyle mengambil shotgun dan menghancurkan kepala rokok hingga membuat dia benar-benar tewas. Setelah semuanya sudah berakhir, Laurie berada di mobil ambulan untuk segera mendapatkan pertolongan. Namun, pada ambulan yang sama, petugas membawa masuk Sheriff Cat yang ternyata masih hidup tapi dalam kondisi sekarat. Kemudian, saat mobil ambulan dalam perjalanan menuju rumah sakit, tiba-tiba Laurie berteriak setelah melihat sebuah pisau keluar dari tangan Sheriff Cat. Dan film berakhir dengan memperlihatkan mobil ambulan mengalami kecelakaan dan secara tidak terduga tiba-tiba Miss Queen keluar dan pergi dalam ekspresi bahagia. Film pun selesai. Nah, itulah cerita dari film The Funhouse Massacre. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!